Sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Senang pada kesempatan sore hari ini Tuhan kembali izinkan boleh berjumpa dengan saudara semua di persekutuan doa Adelpos. Baik, saya mengajak kita untuk memperhatikan firman Allah dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat pertama dan ayat yang kedua. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah temukan, nanti kita akan membacanya bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop ini yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah keadaan manusia pada akhir zaman, atau karakter sifat manusia pada akhir zaman. Saudara bisa menemukan mulai ayat yang kedua dan seterusnya hingga sampai dengan ayat yang ke-6. Kita menemukan banyak sekali keadaan sikap karakter yang digambarkan oleh Paulus tentang manusia akhir zaman tersebut. Nah, saudara, pada kesempatan diberkati ini saya hanya mau bahas satu saja dari sejumlah keadaan karakter sifat manusia akhir zaman itu, yaitu di dalam ayat yang kedua, bagian yang terakhir dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Saya bacakan 2 kalimat terakhir dari ayat itu. Di sana dikatakan tidak tahu berterima kasih dan tidak peduli agama. Tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, 2 kalimat ini saya rangkum menjadi satu tema yang akan kita sama-sama perhatikan, yaitu jangan tidak tahu berterima kasih. Bilang dulu samping kiri kanan. 1, 2, 3. Kalau kita berbicara soal terima kasih, itu mempunyai 2 hubungan. Hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Saudara, hubungan horizontal itu bicara tentang kita dan kita, atau sesama, atau manusia dengan manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita manusia ini tidak bisa hidup seorang diri. Kita manusia ini membutuhkan orang lain. Kita manusia ini, saudaraku, adalah makhluk sosial. Makhluk yang dapat berinteraksi satu dengan yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, karena adanya interaksi, karena kita membutuhkan orang lain, maka saudara ada istilah yang namanya tolong menolong atau bantu membantu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sesuatu yang real, fakta, realita dalam hidup ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di rumah kita membangun relasi dengan sesama. Ada suami, ada istri, ada anak-anak. Saudara, ya, masing-masing punya peranan, masing-masing punya bagian. Ya, istri siap makan, ya, lalu atur rumah tangga, rawat anak, ya, bapak, suami bekerja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, semua melakukan peranannya. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam melakukan peranan-peranan kita, terkadang kita menjadi egois. Kita menjadi orang yang tidak tahu bahwa
ada orang lain juga yang turut ambil bagian dalam hidup kita. Bayangkan saja kita cari-cari uang, tapi kita pulang datang rumah berantakan, ya. Kita cari-cari uang, kita pulang datang tidak ada yang memasak, saudara. Itu berat, ya. Tapi kita bersyukur Tuhan menempatkan orang di samping kita, orang di dalam rumah tangga kita sebagai bapak-bapak yang membantu kita. Tapi berapa banyak suami yang bilang, terima kasih mama. Berapa banyak, saudara. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu makan lalu kemudian rasa enak, makasih ya. Ini hari masakan terlalu enak, saudara. Kadang-kadang tidak, tapi coba dong makan di warung, ya. Supaya terima kasih lagi, ya, saudara. Supaya terima kasih lagi. Padahal bayar, di rumah tidak bayar, tapi berapa banyak orang yang berterima kasih, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Saudara yang terkasih, nah itu penyakit akhir zaman itu tidak tahu berterima kasih. Ya. Penyakit akhir zaman itu begitu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, di lingkungan kita juga ketemu dengan banyak orang, ya, tetangga, keluarga. Kadang-kadang orang-orang itu punya peranan dalam hidup kita, saudara. Dan kita tidak boleh lupa bahwa kita harus tahu berterima kasih. Terima kasih itu dari dua suku kata. Terima, habis itu jangan lupa kasih. Ya, saudara. Kadang-kadang mau terima, saya kasih son mau, ya, saudara. Nah, itulah manusia akhir zaman. Tapi saya mau ingatkan kepada kita semua, jadilah orang Kristen yang tahu berterima kasih. Amin. Amin. Bilang dulu samping kiri kanan, jangan lupa dong berterima kasih. Amin. Ya. Saudara, itu horizontal. Sekarang kita bicara soal hubungan vertikal. Ya. Kalau secara horizontal saja ada interaksi, ada yang namanya saudaraku timbal balik, maka lebih lagi saudara secara vertikal. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua yang hidup ini harus menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, itu bukan karena kita. Ya. Bukan karena saudara dan saya, tetapi semua karena ada Tuhan yang bekerja di balik semuanya itu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak ayat kan. Misalnya Roma 8 ayat 28, ayat itu mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang apa? Dikatakan dalam ayat itu Roma 8:28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36, di situ dibilang begini, segala sesuatu dari Dia, ya. Dari Tuhan, oleh Tuhan, bukan dari kita. Saudara yang terkasih, ya, apalagi kita menemukan banyak ayat yang bicara bahwa kita memperoleh segala sesuatu itu dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan semua pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datangnya dari atas, Bapa segala terang, saudara, bukan datang dari bawah. Itu artinya semua yang kita nikmati dalam hidup ini itu karena ada pemberian dari Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, karena itu saudara, secara vertikal pun kita tidak boleh lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tak usah omong yang banyak-banyak, cukup nafas. Ya toh? Hari ini kita bisa bernafas. Kalau seandainya kita bayar, saudaraku, satu tarikan nafas 1.000. Ya, coba saudara taruh tangan di dada. Lalu mulai hitung 1.000, 2.000, 3.000, 8.000, 5.000. Saudara bayangkan itu. Duduk 5 menit saja gitu supaya berapa ribu. Kalau hitung setiap detakan jantung itu 1.000 rupiah. Saudara, itu belum yang boros napas. Saudara, saya sebut ada banyak orang kan boros napas. Tidur itu ngoroknya minta ampun. Itu boros napas. Orang napas itu kan teratur ya seperti tadi saya, tapi dia pun boros. Itu boros, saudara. Boros sekali. Tapi saudara, waktu Anda bangun pagi, Tuhan tidak sudah kirim kwitansi. Ya, tolong lu tadi malam boros napas jadi bayar sekian. Tidak ada. Tuhan tidak hitung, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Belum kalau kita dikejar anjing, ya toh, kita lari.
Itu napas satu-satu. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kita bersyukur, Tuhan baik. Tuhan tidak pernah perhitungkan. 1 rupiah pun dia tidak minta dari saudara dan saya. Tapi ada begitu banyak orang Kristen yang tidak tahu berterima kasih. Saudara, ini saya baru omong nafas, kan belum lain-lain ya, yang kita rasakan dalam hidup ini. Kalau saya berikan waktu kepada kita semua untuk wajib bersaksi, saya rasa tidak ada orang yang tidak bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan hari ini. Ya. Semua akan bersaksi tentang berapa banyak kemurahan Tuhan, berapa banyak mujizat, berapa banyak anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Selasa yang lalu saya mau ke KR di Alor, ya saudara, dan saya berangkat dari sini dengan pesawat dari Bandara Udara Eltari, saudara, menuju ke Alor. Karena malam Selasa itu KKR hari pertama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sampai di bandara, lalu kemudian saya calling ke Alor, saya bilang saya sudah di bandara dan sebentar lagi akan berangkat, tolong jemput saya di bandara Mali Kalabahi. Dan saudara, akhirnya penerbangan jam 7:30 dari Eltari menuju ke Alor. Kurang lebih 40 menit penerbangan saudara. Akhirnya pesawat tiba di Bandara Mali. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu pesawat mau landing atau mau mendarat, itu saudara jarak antara bandara itu ya, landasan landingnya itu dengan pesawat itu mungkin tidak jauh, 1 meter. Ya saudara, ini turun ini. Ya, saudara, begitu dia mau mendarat, tiba-tiba angin hantam pesawat. Ya, angin kencang. Begitu hantam itu pesawat tergoyang. Begitu tahu semua teriak. Ya, semua berteriak. Ada yang bilang Tuhan tolong, nah segala macam, Allahu Akbar, semua habis ya sudah. Berteriak di atas pesawat. Saudara, dan pesawat begitu goncang, pilot ini sigap. Akhirnya saudara diterbangkan kembali pesawat, tidak jadi mendarat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya kami terputar-terputar di atas. Ya, beberapa menit, kurang lebih mungkin 10-15 menit, pesawat itu kembali lagi mau mendarat, saudara. Tapi juga tidak bisa. Ya, angin begitu kencang di Bandara Mali. Dia naik lagi, saudara. Ya, kami ada di seputaran Pulau Alor itu, saudara, di laut. Ya, saudara, saya pikir-pikir ini kalau BBM habis, ya, maka kami semua berenang di dalam laut. Karena dia cukup lama, mbak diam, begitu saya terputar sepotong saja, ya, saudara yang terkasih. Lalu dia coba lagi untuk yang ketiga kali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan memang tidak bisa. Maka keputusan pilot menerbangkan kami pulang kembali ke Kupang. Saudara yang terkasih. Ya, waktu kami terbang pulang, saya bilang sama teman di samping, ya saudara, satu pesawat. Saya bilang begini, umur terbang PP Alor tidak bayar, gratis itu. Ya saudara, itu luar biasa itu. Ya saudara, tidak bayar kan PP. Kalau coba kita kali 1.200.000 pulang 1.200.000, saudara 2.400.000. Tapi ini free, kita PP gratis karena besok kita terbang lagi kan. Ya saudara, atau sebentar kita terbang lagi, itu baru kita bayar ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami sampai di Eltari, turun. Lalu saya tanya kepada pihak bandara, bagaimana ini, kami tunggu atau Pak tunggu dulu Pak, karena kita masih terus komunikasi dengan pihak Bandara Mali Alor. Kalau cuaca membaik maka pesawat akan diterbangkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari itu saya kuasai Bandara Eltari. Ya. Karena saudara, saya datang jam 6 pagi, ya saudara, dan itu saya mondar-mandir di situ tidak jelas ya. Sabantar pi sana, sabantar pi sini ya saudara, sulapar. Saya telepon istri bilang, "Bapak bet antar makanan pi." Tak usah, di sini makanan banyak sekali. Tapi cukup lihat, tidak boleh beli ya saudara. Karena harga langit semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mondar-mandir. Lalu saya lihatlah ada satu kursi pijit. Ya, saudara. Saya lihat ini kursi kudar tadi tidak ada yang naik duduk. Ya, saudara. Maka saya kemudian saudara pergi, lalu saya tanya, itu kursi itu siapa yang jaga? Ya, saudara. Lalu kemudian dia bilang, tidak ada yang jaga Bapak pi, buka di bagian di puntangan itu. Ya, nanti Bapak sese uang di situ 10.000 atau 20.000, nanti itu kursi langsung bergerak. Ya, saudara. Nah, maka saya lihat
Buka saya pun tas, saya lihat, ada 10.000 ya sudah. Saya taruh. Begitu taruh masuk, saudara, macam ke ATM itu ya. Uang ini tenggelam masuk dan kemudian itu mesin mulai bergerak. Aku tidur lah sudah. Karena pijit 7 menit lumayan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, pijit 7 menit selesai, saudara. Tiba-tiba pengumuman ya bahwa pesawat dibatalkan dan akan diterbangkan pada besok hari. Saudara bisa pulang kembali ke Bolok dan besok hari penerbangan baru berangkat jam 5 pagi dari Kupang dan tiba di Mali dengan selamat. KKR yang hari pertama akhirnya tidak jadi khotbah. Saudara, orang lain yang hajar sudah ya, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi semua karena Tuhan baik. Semua karena kebaikan Tuhan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, kata firman Tuhan. Jadi tidak ada yang tidak baik ya. Yang baiknya tadi saya bilang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, PP tidak bayar, itu baik. Ya tuh, nikmati pesawat ya saudaraku, tidak bayar, itu baik ya. Meskipun ada orang yang bilang, beta sudah bisa lah, besok sama saja, tapi bikin apa? Acara ini hari, pesta ini hari. Ya bagi lu memang tidak baik, bagi beta tetap baik. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah sekali lagi, saudara, Tuhan itu menyatakan kebaikan-kebaikannya di dalam hidup kita. Tapi kadang kita lupa dengan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga kita tidak menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan. Nah saudara, bicara soal berterima kasih kepada Tuhan, itu bukan hanya sekedar ungkapan kata, give thanks, thank you, ya saudara, apalagi obrigado, orang Timor Leste bilang, ya orang Cina bilang kamsia, terima kasih. Bukan hanya itu, tetapi bicara soal terima kasih itu diwujud nyatakan dalam action hidup kita. Itu harus ditindaklanjuti dengan sikap hidup saudara kepada Tuhan. Makanya di ayat yang ketiga dari 2 Timotius pasal 3 tadi, ayat 2, di sana ada kalimat lanjutan, tidak memperdulikan agama. Jadi, orang yang tidak tahu berterima kasih, itu identik dengan tidak mempedulikan agama. Tidak mempedulikan agama, itu sama saja dengan tidak mempedulikan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saya mau ajak kita memperhatikan satu contoh kasus. Ya, tentang bagaimana orang berterima kasih kepada Tuhan. Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita mau baca ayat ini ya. Yohanes 5 ayat 14 dan ayat 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Saudara, kalau kita memperhatikan perikopnya mulai dari ayat 1, di situ dikatakan penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ada seorang yang lumpuh 38 tahun menurut catatan Alkitab Yohanes 5 ayat 8. Ya saudara, ayat 5. Saudara, dia sudah 38 tahun. Saudara, itu bukan waktu yang singkat. Menderita lumpuh, tapi kemudian Tuhan datang dan menyembuhkan dia. Ada mujizat yang terjadi, ada pertolongan yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi atas orang itu. Dan setelah dia mengalami mujizat itu, 38 tahun dia terbaring, saudara. Dan ketika dia disembuhkan, dia tidak lupa menyatakan terima kasihnya. Dia tidak lupa menyatakan, saudaraku, rasa terima kasihnya kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Ayat 14 tadi mengatakan kepada kita. Yang pertama, kemudian Yesus bertemu dengan dia di mana? Dalam bait Allah. Di dalam bait Allah tentu ada pengajaran firman di sana. Di dalam bait Allah ada fellowship, ada persekutuan di sana. Di dalam bait Allah ada pujian dan penyembahan di sana. Dan orang yang telah disembuhkan itu, dia tahu bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Makanya dia pergi ke bait suci.
Dia tidak pergi ketemu keluarganya lebih dulu. Dia tidak pergi, saudaraku, ketemu tetangganya lebih dulu. Dia tidak jalan-jalan karena sudah 38 tahun dia tidak jalan-jalan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi dia pergi ke bait Allah. Orang yang berterima kasih akan mencari Tuhan. Orang yang berterima kasih akan beribadah kepada Allah. Orang yang berterima kasih tidak akan pernah lupa dengan persekutuan dengan Tuhan. Beri dulu tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Makanya saudara, kita semua yang hadir pada kesempatan ini, kita beribadah itu karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Bukan kita mencari kebaikan Tuhan, tapi kita sudah rasakan Tuhan pun baik. Kita mungkin ada di kolam Bethesda juga dulu. Tuhan sudah datang temui kita di sana. Berapa banyak mujizat yang kita alami dalam hidup ini, saudara. Kita yang mungkin pernah mengalami kebangkrutan, kita yang mungkin pernah mengalami sakit, kita yang pernah mungkin mengalami jalan buntu karena begitu banyaknya masalah kehidupan. Tapi Tuhan sudah tolong kita. Jangan lupa kembali kepada Tuhan. Ada cerita yang hampir mirip Lukas 17 tentang 10 orang kusta, bukan? Ayat yang ke-14, 15. Bicara tentang yang kembali itu cuma 1 orang. Saudara, yang tahu terima kasih cuma 1 orang. Yang ngomong give thanks, yang thank you dan Tuhan Yesus hanya 1 orang. Yang lain kabur semua. Saudara yang terkasih, itulah banyak orang Kristen. Itulah banyak orang percaya hari-hari ini. Itulah banyak manusia di dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sudah cukup lama, kurang lebih 3-4 tahun yang lalu, saya membaca suatu pesan di Facebook yang mengunggah itu adalah anggota DPR, Faris Prancis. Waktu itu dia masih anggota DPR, tahu sekarang saya tidak tahu. Saudara, dia pergi ke Eropa, lalu kemudian dia temukan di sana hari Minggu, dia mau pergi gereja karena dia orang Kristen, ya. Tapi saudara, dalam tulisannya itu dia berkata, waktu dia sampai di gereja, dia lihat kok gereja sepi-sepi saja. Ya, gereja kok tidak ada orang. Jadi dia duduklah di depan pintu gereja, saudara. Dia berpikir mungkin belum jam kebaktian, sehingga dia tunggu, saudara. Begitu ada orang yang lewat, lalu kemudian dia bertanya, ibadat di gereja ini jam berapa, Pak? Apa Pak tahu? Ya, saudara. Lalu kemudian orang itu menjawab, loh, Pak dari mana kok belum tahu? Gereja di tempat ini, ya, gereja di Eropa, di Prancis tepatnya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Di Paris, ya. Ini sekarang kami tidak lagi pergi ibadah. Kami hanya datang membawa persembahan. Lalu kami pulang. Kami sangat sibuk dengan berbagai urusan kami. Kami punya banyak kegiatan yang harus kami kerjakan. Kami tidak punya waktu di dalam kebaktian. Kami tidak punya waktu untuk beribadah. Kami tidak punya waktu bersekutu. Saudara yang terkasih, dan itu memang fakta. Kita pernah mungkin mendengar kalau saudara buka di media sosial, di YouTube, kita menemukan banyak gedung gereja di Eropa dijual. Dijadikan diskotik, dijadikan kafe, dijadikan tempat-tempat yang lain. Karena memang orang sudah tidak pergi beribadah. Karena orang tidak lagi pergi bergereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Padahal Eropa itu adalah, saudara, tempat di mana misionaris-misionaris diutus ke berbagai daerah, ke berbagai negara. Saudara, kita kan bisa terima Injil ini kan dari sono, bukan karena dari kita. Kita semua yang ada di NTT ini kan bisa terima Injil dari misionaris-misionaris yang datang kemudian menyebarkan Injil itu. Tapi saudara lihat, tempat di mana Injil diberitakan, tempat di mana mencetak para misionaris, para penginjil-penginjil, toh itu akhirnya juga sirna. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena orang sekarang lebih mementingkan kesibukannya. Orang tidak peduli dengan soal ibadah. Padahal dia bisa punya segala-galanya. Dia bisa mendapatkan segalanya. Tuhan bisa berkati dia dengan jabatan, pangkat, kedudukan. Tuhan berkati dia dengan segala kemewahan, fasilitas. Itu bukankah datangnya dari Tuhan? Tapi orang tidak menyadari itu.
Makanya Yesus pernah memberikan satu perumpamaan begini tentang orang berdalih. Lukas pasal 14. Mari kita lihat teks ini. Bapak, Mama, Saudara, mulai ayat yang ke-15. Lukas 14 ayat yang ke-15. Kita baca ya bersama-sama ayat ini dalam hitungan ketiga. Lukas 14 ayat 15 mulai. 1, 2, 3. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Saya tanya, beli ladang itu siapa yang kasih uang? Ya, Tuhan lah. Kalau Tuhan tidak kasih uang, lu tidak bisa beli ladang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita sudah baca itu Roma 11 ayat 36. Mazmur 127 bilang begini, sudah, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi, cari roti yang hendak kamu makan. Karena Tuhan menyediakan bagi orang yang dicintainya pada waktu dia tidur. Saudara, artinya begini, kalau bukan Tuhan tidak ada orang bisa dapat uang. Tidak ada orang bisa usaha ladangnya jadi berhasil. Tidak ada orang, saudara terkasih dalam Tuhan, bisa membeli sesuatu dalam hidupnya. Beli mobil, motor, segala macam, ya, pakaian. Itu kalau bukan Tuhan tidak bisa. Tapi begitu banyak orang sama seperti di dalam perumpamaan ini. Tuhan yang kasih itu berkat, tapi berkat itu justru menjadi penghalang untuk dia bertemu Tuhan. Saudara, minta maaf betason bisa hari Minggu sekarang. Kenapa? Soalnya hari Minggu juga tong kerja padat. Kasihan Saudara lihat, berkat bikin orang tidak ingat siapa si pemberi berkat. Itulah orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan itulah nubuatan yang tadi kita baca 2 Timotius 3. Akhir zaman ini orang akan begitu. Saudara, orang tambah sibuk. Nanti kita baca lanjut sekarang. Ayat 19 juga sama. 1, 2, 3. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri. Dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta. Dia juga minta maaf. Ya, ini juga ayat 20. 1, 2, 3. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin. Saya tanya, suami dari mana? Tuhan yang kasih itu suami. Istri itu Tuhan, siapa yang kasih? Itu Tuhan. Kita kan sudah bilang jodoh dari Tuhan. Tapi begitu Tuhan kasih dia lupa. Itu kan sekarang banyak kan begitu. Kita tanya, kenapa sekarang kau sudah mulai jarang datang PD? Dulu kau tahu sendiri tuh enak. Ya ada begitu. Sekarang laki dia paling aneh-aneh. Sebentar urus depu ini, urus depu itu, urus depu ini, urus depu itu, Sudah lihat. Berarti Tuhan kasih laki itu untuk saudara jauh dari Tuhan Allah. Itu tidak mungkin. Saya curiga lakimu bukan dari Tuhan, dari setan. Iya. Kalau dari Tuhan tidak mungkin begitu. Makanya saya selalu bilang, cari pacar itu yang di dalam persekutuan. Cari pacar tuh yang di dalam gereja, jangan pika tumbuh di deker sana, buta huruf. Karena kalau lu ketemu di deker itu bikin lu susah. Karena memang dia sentuh ibadah saudaraku. Tapi kalau kau ketemu yang memang rajin kebaktian, dia sesama dengan lu. Jadi dia pun model style susama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah ini yang kita temukan. Orang banyak alasan. Tidak tahu berterima kasih. Padahal Tuhan yang kasih dia istri. Tuhan yang kasih dia suami. Ya saudara.
Nanti dong dua bergumul dapat anak. Itu juga nanti, saudara. Kalau sudah dapat anak itu ada banyak orang alasan. Tidak mau ibadah lagi dia. Saudara. Hamil 1 bulan dia mas pi. Hamil 2 bulan mas dia pi. 3-4 bulan mulai. Hi beta mau pi ma. Air ludah main meleleh. Air ludah jadi halangan. Saudara. Beta main mual terus. Ya saudara, ya memanglah hamil itu mesti mual dulu. Kalau sana hamil ya memang tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan jadikan alasan. Ya, Tuhan tidak pernah kasih berkat untuk menghalangi saudara datang kepada Sang Pemberi berkat. Justru berkat itu bikin kita tambah ingat Tuhan. Berkat itu bikin kita tambah sayang. Oh, terima kasih Tuhan. Aduh, kalau bukan Tuhan ini besok jadi apa-apa. Orang saya makin cari Tuhan. Makanya itu tadi 38 tahun tuh dia hanya tidur di pinggir kolam Bethesda itu. So bisa bikin apa-apa. Tapi begitu dia sembuh, bait Allah. Sampai tanpa lain. Makanya salah satu nasihat di akhir zaman ini, saudara, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Mari kita lihat Roma 10 ayat 25. Roma 10 ayat 25. Betul Ibrani. Salah ngomong. Ibrani 10 ayat 25. Mari kita lihat itu ayat. Ya. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Kita baca ya sama-sama. Dalam hitungan yang ketiga. Ibrani 10 ayat 25. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini artinya orang menjelang hari Tuhan mendekat ini malas ibadah banyak. Malas. Makanya ada nasihat ini. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan sudah dekat. Tapi saya ulang, alasannya kenapa kita rajin ibadah. Karena kita ingat betapa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Karena kita tahu mau berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dengan cara yang lain. Kecuali datang dan memberikan hidup saudara kepada Tuhan. Itu cara kita berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita berterima kasih? Mari kita lihat Yohanes tadi, pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima, ayat 14. Mari kita perhatikan. Kalimat selanjutnya, setelah dia bertemu Yesus di bait Allah, lalu berkata kepadanya. Sama-sama sambung kalimat ini. 1, 2, 3. Jangan berbuat dosa lagi. Alkitab tidak menceritakan dia lumpuh itu karena bikin dosa apa. Tidak ada. Saudara. Atau sebelum dia lumpuh itu dia bikin dosa apa. Sampai dia akhirnya lumpuh. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi teks ini memberitahu kepada kita bahwa sebelumnya dia hidup dalam dosa. Sebelumnya dia tinggal di dalam kenajisan. Sebelumnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dia hidup di dalam keterpurukan dosa. Tapi begitu Tuhan sembuhkan dia pergi ke bait Allah. Yesus ketemu dia dan Yesus bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi. Rasa berterima kasih kita kepada Tuhan itu kita wujudkan dengan pertobatan kita. Jadi saya bertobat sekali lagi karena saya sudah rasakan Tuhan pumbaya dalam ini hidup. Namun terima kasih dan Tuhan pumbaya ini cara apa? Bertobat sudah. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan tidak baik sama kita, dia tidak cari kita yang ada di kolam Bethesda yang lagi berlinang dosa. Dia cari orang lain yang mungkin dia mau selamatkan. Tapi dia baik kan, saudara? Sehingga waktu kita ada dalam kenajisan, waktu kita terpuruk, waktu kita lagi tenggelam di dalam kejahatan, dia temukan kita. Jangan lupa pesan itu. Jangan berbuat dosa lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada banyak orang yang suka bermain-main dengan dosa. Ya. Selingkuh.
di Tablolong sana. Saudara. Tuhan tegur. Ya. Karena selingkuh, Tuhan tegur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan pakai cara. Ya. Waktu dia turun-turun menuju ke pantai Tablolong, remblong. Akhirnya saudara, dia celaka. Celaka, jatuh saudaraku, dan kemudian lecet-lecet semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu didoakan, lalu dia bilang begini, saya minta ampun Tuhan. Ya, karena saya pita Tablolong itu tujuan mau selingkuh. Tapi Tuhan tegur saya. Sehingga, puji Tuhan, meski jatuh, lecet-lecet, tapi tidak mati, tidak patah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Iya, dia ingat kebaikan Tuhan, dia berterima kasih. Saudara, tapi 2 tahun setelah dia celaka itu dia foe ulang lagi. Sekarang bukan di Tablolong, dia pindah ke Tilong. Masih long juga kan? Sekarang dia selingkuh lagi menuju ke Tilong. Terkasih dalam Tuhan. Padahal 2 tahun yang lalu peristiwa yang sama. Tuhan hajar dia. Tuhan sayang dia. Tuhan pulihkan dia. Saudara, tapi ini dia kumat ulang lagi. Akhirnya saudaraku, selingkuh punya selingkuh. Rajin pitilong terus. Karena dia pun selingkuhan dia piara di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan hajar lagi. Kali ini Tuhan hajar dengan penyakit yang lain. Ya saudara. Penyakitnya adalah gula darah foe. Ya saudara. Waktu gula darah foe, akhirnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia sudah mulai setengah mati. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu dia pergi pelayanan, cari hamba Tuhan. Ya. Pelayanan turun, lalu Tuhan bukakan. Kamu sekarang selingkuh di Tilong. Oh betul, minta ampun Tuhan. Saudara. Tuhan ampuni aku, minta ampun, doa selesai saudara. Tuhan sembuhkan lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jalan-jalan 3 tahun setelah dia sembuh, saudara, dia foe ulang lagi. Kali ini naik picamplong. Jadi Tablolong, pindah Tilong, naik picamplong lagi. Oh, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah ini bahaya. Nah ini orang yang sekali lagi tidak melihat kebaikan Tuhan. Tuhan selamatkan 1 kali harusnya bertobat. Tuhan selamatkan 1 kali seharusnya sadar. Ulang lagi. Saudara terkasih, kali ini Tuhan hajar tidak main gila. Ya saudara. Begitu dia mau naik letter S camplong. Fuso besar dari atas turun datang. Dan larnai dia dan dia is dead memang ditampar. Saudara terkasih dalam Tuhan. Orang kalau tidak berterima kasih kepada Tuhan akan terjadi hal yang lebih buruk dari yang pernah terjadi sebelumnya. Jangan lupa itu saudara. Ya. Karena itu ingatlah baik-baik. Kalau Tuhan sudah tolong kita, jangan kembali kepada hidup yang lama. Ya. Jangan kembali kepada kenajisan. Jangan kembali ke masa lalu kita. Saudara, saya percaya kita semua ini punya masa lalu yang gelap. Masa lalu yang hitam. Masa lalu yang jahat, jelek. Tapi jangan kembali, saudara. Karena hari ini kita ada karena Tuhan punya kemurahan dalam hidup kita. Ada amin? Ada amin? Amin. Bilang samping kiri kanan. Foe 1 kali, jangan foe terus-terus. Saudara, saya masih utang dengan anak-anak pemuda di gereja saya. Karena sejumlah pertanyaan dari mereka saya belum jawab. Salah satu pertanyaan yang mereka berikan adalah, Pak Pendeta, kalau orang sudah tahu kebenaran tapi dia bikin jahat terus. Ya. Karmana itu Pak Pendeta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya sudah siap ayat ini sebenarnya. Tapi belum sempat untuk saya beri jawaban. Karena kemarin kami habis 1 jam. Itu pertanyaan belum sempat dijawab. Karena saya menjawab beberapa pertanyaan yang lain. Saya ingin aja kita baca ayat ini. Roma pasal yang ke-6. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita lihat. Roma pasal 6 ayat yang pertama lebih dulu. Ya. Saya bacakan buat kita nanti ayat 2 Bapak Mama Bapak Saudara. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2. Bukankah dalam hati bagi dosa,
Jadi jemaat di Roma tanya nih, Paulus, bolehkah kita bertekun atau terus hidup di dalam dosa? Paulus bilang sekali-kali tidak. Tidak boleh. Karena kita sudah mati bagi dosa. Siapa yang matikan dosa kita? Tuhan. Lewat pengorbanannya. Nanti saudara baca lanjutan ayat 3 dan seterusnya. Nah, kalau orang terus berbuat di dalam dosa, dia mau tetap hidup dalam dosa, jangan lupa. Tuhan itu bukan hanya saja panjang sabar, tapi dia Allah yang murka terhadap dosa. Roma pasal yang kedua. Mari kita pindah. Roma pasal yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Perhatikan ayat firman Tuhan. Mulai dari ayat yang keempat. Kita baca bersama ayat yang ketiga. Ya, saudara, Roma 2 ayat 3. Kita sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada ayat 5, 1, 2, 3. Tetapi yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ada kalau orang suka bilang begini, Pak Pendeta, kami hidup dalam dosa tapi kami aman-aman saja. Nah, terus Bapak lanjut. Ya. Karena Tuhan ada tunggu lu di ujung. Tuhan itu bukan hanya panjang sabar, tapi dia Tuhan yang murka terhadap yang namanya dosa. Dia tidak main-main. Ada yang bilang, Bapak, beta isap rokok, tapi beta umur panjang. Oh, Bapak lanjut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan ada tunggusan lu. Bapak, beta ini mabuk laru terus. Tapi beta ini nyantai, Bapak. Lain dong, soalnya mabuk, mati tangga 11 mati dahulu. Beta belum. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan kasih kesempatan buat kau bertobat. Tapi kalau kau keraskan hati, jangan pikir murka Allah itu tidak ada. Murka Allah yang kekal akan datang. Saudara, saya sampaikan kepada jemaat kemarin di hari Minggu dalam khotbah saya. Saya bilang begini, kalau Tuhan itu kasihnya sembarangan, ya, maka tidak ada neraka. Semua kita masuk surga. Itu kasih yang sembarangan. Saudara, yang mabuk laru juga aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Meskipun engkau mabuk laru, aku tetap masukkan engkau ke surga. Meskipun engkau pemalas gereja, aku masukkan engkau. Itu kasih harba biru di Punama. Saudara, Tuhan itu kasih, tapi bukan kasih sembarangan. Kasihnya itu kasih berdasarkan kebenaran. Artinya kalau kau tidak sesuai kebenaran, Tuhan tetap kasih. Tapi dia tidak bisa menyatakan kasihnya tanpa keadilannya. Saudara, karena itu ada ilustrasi. Saudara yang mungkin pernah ikut Evangelist Explosion atau EE, itu ada ilustrasi. Allah itu seringkali dilihat seperti seorang kakek atau seorang bayi. Coba saudara lihat bayi dan cucunya. Itu biar cucu bikin salah apapun. Ya. Bayi itu bilang, jangan pukul dong. Begitu-begitu tuh bayi pun keturunan. Kalau mama dan bapak marah, bayi bela. Ya saudara, itu kasih seorang bayi atau kakek atau nenek. Saudara, Tuhan itu tidak boleh dilihat seperti kakek atau nenek. Ya. Yang mana bikin salah, dia tetap sayang terus. Ada lagi yang kedua. Ada orang melihat Tuhan itu dari sisi seperti polisi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Polisi itu apa? Dia tidak mau tahu. Kalau lu salah, dia fight lu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu polisi yang sungguh-sungguh. Nah, Tuhan itu bukan hanya seperti polisi yang menghakimi. Tuhan itu juga bukan hanya kasih seperti seorang nenek, tidak. Tapi kasih dan keadilan Allah itu menjadi satu. Jadi di satu sisi dia mengasihi, di satu sisi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia mengadili. Tidak bisa itu tidak. Itu Tuhan. Kasihnya dibuktikan dengan dia memberikan anaknya yang tunggal. Kasihnya dibuktikan dengan dia beri kesempatan kepada kita. Kasihnya dibuktikan dengan panjang sabarnya. Kasihnya dibuktikan. Saudara, tapi dia juga tidak main-main. Keadilan tetap dia harus nyatakan juga. Karena itu lihat Tuhan itu tidak boleh dari satu sisi.
Saudara bisa bandingkan kitab Nahum pasal yang pertama. Itu juga bicara tentang bagaimana kasih dan murka Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan ya. Kitab Nahum pasal yang pertama. Lihat ayat 2 mulai. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat Tuhan itu lagi. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Dan seterusnya. Jadi Tuhan itu tidak boleh lihat hanya satu sisi. Mesti lihat dua sisi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 19 mengatakan, barang siapa kukasih, ia kutegur dan kuhajar. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, jadi ingat, cara kita berterima kasih kepada Tuhan adalah dengan kita bertobat. Saudara yang terkasih, jadi kalau orang Kristen ditanya, kenapa kamu berbuat baik? Karena saya merasakan kasih Tuhan. Saudaraku, kenapa saya mau melakukan kebaikan? Saya tidak mau hidup dalam kejahatan. Karena saya sudah merasakan kasih kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Karena saya merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Saya mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita hidup benar dan berkenan. Bukan saudara yang terkasih dalam Tuhan karena kita mau mencari sesuatu dari Tuhan. Tapi karena kita sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Beri tepuk tangan dulu. Yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara tiap hari sadar dengan kebaikan Tuhan, tiap hari pasti bertobat. Pasti. Ya. Tiap hari pasti jauhi itu kejahatan. Tiap hari kalau saudara ingat pengorbanan Tuhan Yesus, aduh ini kasih terlalu besar dalam betapu hidup. Botong akan lebih lagi memberi botongku hidup kepada Tuhan. Tapi kalau sonde, susah. Ya. Orang akan anggap dosa itu barang mainan. Ya. Karena dia tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Yang terakhir. Yohanes pasal yang kelima. Saudara, mari kita lihat ayat yang ke-15. Ya, Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-15, yang ketiga. Mari kita lihat di dalam cerita itu. Di sana dikatakan setelah dia keluar dari bait Allah, lalu dikatakan dan orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Yang ketiga, saudara, kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini, pasti kita tidak akan pernah bisa lupa untuk bersaksi, menyatakan, menceritakan tentang Yesus yang melakukan itu dalam hidup kita. Satu hari saya menghadiri ibadah syukur ya, rumah baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu seperti biasa selalu ada kesaksian. Waktu tuan rumah bangun bersaksi, saya pikir dia mau cerita tentang bagaimana Tuhan memberkati dia. Ternyata bab tua pun bersaksi ini beda. Saudara-saudara, saudara bisa lihat rumah ini jadi kenapa? Karena saya bangun jam 4 pagi. Saya sudah skop pasir. Lalu setelah saya skop pasir, saya bangunkan istri saya dan anak-anak saya untuk bantu campur. Kami banting tulang tiap hari. Saudara terkasih itu. Sampai 3 tahun lamanya. Tidak berhenti. Setelah kami sudah kasih naik batako beberapa. Kalau kami lihat jam, sudah jam 8, jam 9. Kami mulai siap untuk pergi kerja, pergi sekolah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami tinggalkan sementara. Begitu kami pulang, kami kembali lagi. Saya langsung lepas pakaian kantor dan kemudian saya mulai skop lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya tunggu-tunggu kapan dia omong Tuhan di dalamnya. Tidak ada Tuhan sama sekali saudara. Hanya dia saja yang dia omong sampai habis. Bagaimana dia pun jeri lelah. Saudara, ending daripada dia pun cerita. Dia mulai sedih. Sampai saudara lihat. Istri saya ini tambah hari tambah kurus saja. Ya saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan tidak ada di sana.
Ada begitu banyak orang Kristen yang berpikir bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya itu karena dia. Sehingga dia tidak pernah omong tentang Tuhan. Dia tidak pernah bersaksi tentang Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya. Orang Kupang punya istilah, kobena. Kobetana. Ya saudara, ingat, bukan karena kita, karena Tuhan. Jangan pernah lupa itu. Ya. Kalau kita bisa ada hari ini itu karena kebaikan Tuhan. Ceritakanlah. Ceritakanlah tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Tentang pertolongan Tuhan yang saudara alami. Saudara terkasih dalam Tuhan. Pernah saya belanja sayur. Ketemu dengan ibu-ibu. Yang isinya pengeluhan saudara. Lombok dong ini pun mahal lah. Ya, saudara. Saya dalam hati. Kalau mahal tak usah beli. Ya, enggak makan lombok tuh enggak mati. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Tapi mengeluh saudara. Hidup kok tambah susah. Baru begitu dia balik saya lihat salib di sini. Salibnya besar lagi. Kira-kira 5 gram. Betapa memalukan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Bukankah itu tanda bahwa kamu orang Kristen? Seharusnya kamu bersaksi dong. Meskipun dalam keadaan sukar, Tuhan tetap tolong. Meskipun cabai mahal. Ini orang mesti kita kasih baca deh kitab Habakuk. Ya itu saudara. Kitab Habakuk pasal 3 itu kan bilang toh, ya, pohon ara tidak berbuah, ya, pohon anggur tidak menghasilkan apa, ya, minyak tidak menghasilkan, dan segala macam kambing dan domba terhalau dari kandangnya. Tetapi umat Tuhan akan bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Beri dulu tepuk tangan terbaik. Jadi ingat. Keadaan apapun jangan pernah saudara tidak menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam kondisi apapun kita ada karena Tuhan masih beri kita kesempatan hidup. Jangan lupa itu. Karena itu jangan lupa tiap hari ceritakan kebaikan Tuhan. Tiap hari ceritakan kebaikan Tuhan. Tiap hari, saudara. Di mana saja dengan cara banyak, ya. Kalau saya berkhotbah mungkin, ya, saudara mungkin dengan cara apa? Baca cerita dan tetangga lagi main-main catur, ya saudara. Sebelum skak, omong sedikit, Tuhan luar biasa ya saudara. Ya, semua kesempatan itu bisa jadi kesaksian. Jangan lupa 3 hal ini. Kalau saudara berterima kasih kepada Tuhan, saya ulang, bukan hanya kata-kata. Tapi terima kasih itu mesti wujud nyata tindakan kita kepada Tuhan. 1, semakin rajin beribadah, muliakan Tuhan, rajin beribadah, saudaraku. Ya. Boleh tidak beribadah? Boleh. Ya. Ibadah di rumah bisa, tapi kecuali, ya, jarak antara rumah dengan gereja itu kurang lebih 200 kilo. Mau pergi gereja karena 200 kilo, saudaraku. Itu di Soe sana. Begitu Anda start di sini, orang so amen di sana. Maka ya mungkin 1 bulan baru Anda pergi 1 kali, is okay. Karena memang jarak jauh. Saudara terkasih dalam Tuhan, boleh, ya. Saudara. Karena ada orang pernah tanya begini, Pak Pendeta, kalau saya sudah jadi Kristen, saya tidak ibadat, tapi apakah saya bisa tetap masuk surga? Bisa, kecuali jawabannya itu 1, jarak antara gereja dengan lupu rumah paling kurang 300 kilo. Jadi lu memang tidak bisa pi. Ya sudah, mungkin 1 bulan baru lu pisah 1 kali, 1 tahun baru lu pisah 1 kali, itu tidak masalah, karena memang jauh. Jadi lu online sah. Ibadah dari Soe, lu live di sini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, tapi sekarang ini gereja di mana? 50 meter gereja. 1 meter gereja. Baru lu alasan tidak pergi gereja, itu kurang ajar. Alasan yang kedua, Anda boleh tidak pergi gereja kalau kaki dua-dua lumpuh, mata dua-dua buta, dan tidak ada orang yang tolong. Kemarin saya masih khotbah di Labat, saudara. 1 oma, sampai ini hari dia masih ibadah. Buta dua-dua. Jalan sana lihat apa lagi. Rubuh raba sah. Hanya tanda suara. Tapi tetapi ibadah. Umur 80 lebih. Tapi tetapi ibadah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, tidak ada yang peduli dengan dia. Anak satu rumahnya piantar. Lepas dia mulai jalan sendiri. Raba kiri, raba kanan menuju PD.
persekutuan doa. Saudara pulang begitu. Saya kalau antar dia bilang, Bapak kas turun beta di garasi. Saya kalau sampai garasi besu tahu. Ya, sampai garasi beta kas turun dia, kas masuk dia di garasi mobilnya mereka. Lalu kemudian saudara dia mulai raba-raba menuju pi rumah. Masuk pi dalam. Saudara umur 80, mata buta tapi masih pi ibadat. Kita mata dua-dua terang ini. Ya, tidak ada alasan sebenarnya untuk kita menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan. Amin. Kedua, jangan lupa bertobat. Tiap hari mesti sadar kemurahan Tuhan itu bikin kita kesempatan untuk tambah hari. Tinggalkan masa lalu, tinggalkan dosa, tinggalkan kenajisan. Hidup sungguh-sungguh takut Tuhan. Dan yang ketiga, terakhir, jangan lupa bersaksilah tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyikan itu lagu Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Lagu yang tidak asing buat kita semua.